Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang banyak keutamaan hamba-hamba Allah untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas bagaimana tingkatan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, di mana semuanya adalah kebaikan. Tingkatan yang pertama adalah orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang hanya membaca Al-Quran, membaca mushaf Al-Quran. Mereka menghatamkan berulang-ulang kali. Mereka membaca Arabnya. Mereka belajar tajwid, belajar tahsin untuk bisa membaca Al-Quran. Tingkatan yang pertama ini pun Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan kepadanya pahala yang begitu besar, pahala yang begitu banyak. Imam Muslim meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang sebagai syafaat kepada sahabatnya. Jamaah rahimakumullah, dia hanya membaca Al-Quran tapi dia akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang membaca Al-Quran dia akan diberi 10 kebaikan satu hurufnya. Rasulullah mengatakan, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka sangat banyak keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian dia mentadaburi Al-Quran, mentadaburi, memahami, mengkaji apa sebenarnya pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia lewat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka dikunci? Artinya ini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mentadaburi Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, kita berusaha untuk mengkaji maknanya, untuk mengkaji kandungan-kandungan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran, sehingga kita tahu Allah ridho, Allah murka, apa-apa yang diperintah Allah, apa-apa yang dilarang Allah. Kemudian menjadikan kita ketika mentadaburi Al-Quran, ketika kita membaca ayat-ayat tentang nikmat Allah, tentang surganya Allah, kita semakin semangat, kita semakin bersemangat untuk beramal. Dan ketika kita melewati ayat-ayat tentang azab yang ada dalam Al-Quran, kemudian kita menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini tentunya tingkatan lebih baik daripada tingkatan yang pertama tadi. Kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang mentadaburi Al-Quran, dan orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, jikalau hati ini kosong daripada Al-Quran, sungguh sangat kerugian yang akan dilaksanakan. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, umat mukmin, berusahalah semampu kita untuk menghafalkan Al-Quran. Kesempatan bagi para santri ketika diberikan kesempatan untuk mondok, untuk menghafal Al-Quran, berikan waktu luang, maka marilah gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menjadi penjaga-penjaga wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang mentadaburi Al-Quran, dan orang yang menghafalkan Al-Quran, kemudian dia berusaha mengamalkan Al-Quran. Apa yang Al-Quran katakan, dia akan ikuti. Apa perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, kemudian dia berusaha melaksanakannya. Apa larangan-larangan Allah dalam Al-Quran, kemudian dia berusaha untuk meninggalkannya. Maka dia hakikatnya Al-Quran yang berjalan, karena ucapannya, perilakunya, amalnya sesuai dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang sudah membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan cara bacanya, mengajarkan isi kandungannya, dan mengajarkan untuk memotivasi orang lain untuk menghafalkan Al-Quran dan bagaimana cara mengamalkannya. Tentu kita tahu sangat masyhur hadis dari Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Tentu dia sudah belajar Al-Quran, kemudian dapat kebaikan yang lain, yakni bisa mengajarkan Al-Quran. Di mana mengajarkan Al-Quran bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga pahala pun akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkan Al-Quran tersebut. Jamaah rahimakumullah, itulah 5 tingkatan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai kita tidak ada di dalam 5 tingkatan tersebut. Marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan yang mulia ini untuk berusaha berinteraksi dengan Al-Quran, yakni dengan melaksanakan 5 tingkatan yang tadi sudah disampaikan. Ingat sabda Rasulullah SAW, innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat suatu kaum itu yakni dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.